Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya Hasna Fifa dengan NIM 045 dan teman saya. Lisa KP Hanafi NIM 013. Dan saya Sabanda Satu Nugroho dengan NIM 002. Baik, kami akan melakukan review dari jurnal yang telah ditentukan yaitu belajar sebagai proses menjadi dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan, kelas, gender, dan peran habitus kejuruan. Baik, slide pertama bisa dimulai dengan Mas Syakban. Baik. Yang pertama itu ada abstrak. Pembelajaran dalam pendidikan kejuruan tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk identitas siswa melalui konsep habitus kejuruan. Studi kasus 3 program kejuruan di Inggris menunjukkan bahwa budaya kejuruan membentuk perilaku dan sikap siswa sesuai tuntutan tempat kerja. Selain keterampilan teknis, pembelajaran ini juga mengembangkan kepekaan emosional meskipun terkadang dapat mereproduksi ketidaksetaraan sosial. Next. Lalu ada perkenalan. Yang pertama ada histori. 3 dekade transisi dari sekolah ke dunia kerja hal yang umum di Inggris. Runtuhnya pasar tenaga kerja muda pada akhir 1970-an menjadi transisi sekolah ke kerja itu menjadi panjang. Lalu 75% anak usia 16 tahun melanjutkan pendidikan penuh waktu. 50% mengambil pendidikan dan pelatihan kejuruan atau VET di perguruan tinggi. Lalu ada perkembangan VET, perluasan sektor FE dan beragamnya program VET. Lalu ada program dari dasar hingga lanjut, lalu pelatihan umum hingga pelatihan khusus, lalu VET berkembang dengan kompetensi NVQ. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu mengeksplorasi hakikat pembelajaran kejuruan dengan proses. Lalu ada memahami hubungan pembelajaran dan identitas. Lalu proses menjadi bagian dari pembelajaran. Next. Nah, selanjutnya ada konsep pembelajaran yang dominan dalam VET. Yang pertama ada pendekatan kurikulum. Dalam pendekatan kurikulum ini kita harus menekankan pada keterampilan khusus. Lalu fokus pengetahuan dasar pada penerapan kerja serta pengembangan kompetensi perilaku dengan NVQ. Yang kedua ada perspektif buku teks pendidikan guru FE. Pembelajaran ini sebagai proses individual dan kognitif. Teori psikologis mengenai pembelajaran dan motivasi. Lalu pada buku ini berbasis pada model desain dengan orientasi hasil. Lalu menekankan pada perolehan keterampilan dan pengetahuan. Yang terakhir menemukan teori gaya belajar Honey and Mumford. Next. Yang ketiga ada standar Vento. Dalam standar Vento ini pernyataan umum terkait pengajaran dan pembelajaran. Lalu tidak membedakan antara mapel yang berbeda, memandang pembelajaran sebagai dominan individu, melihat aspek sosial, budaya, dan emosional sebagai eksternal, tidak mempertimbangkan masalah identitas. Yang keempat ada teori Holland. Kesesuaian kepribadian dengan lingkungan kerja. Lalu memperlihatkan kejuruan pada kesesuaian yang ada. Yang terakhir, pembelajaran sebagai proses teknik, keterampilan, dan pengetahuan. Next. Yang terakhir ada kekurangan pada pendekatan dominan, yaitu tidak meninjau pembelajaran sebagai proses menjadi. Lalu terlalu fokus kepada aspek teknik dan individual. Yang terakhir, kurangnya memperhatikan dimensi sosial dan transformasi identitas. Baik, selanjutnya akan teman saya yang menjelaskan. Baik. Selanjutnya ada becoming a nursery nurse, menjadi perawat anak. Perannya yaitu merawat, mengasuh, dan mendukung perkembangan anak-anak. Fokus utamanya menjaga lingkungan yang aman bagi anak dan mendukung perkembangan fisik dan emosional. Persyaratannya, untuk menjadi perawat anak, diperlukan pendidikan khusus dalam perawatan anak dan perkembangan anak, di mana para calon perawat mempelajari cara mendampingi dan berkomunikasi dengan anak. Pelatihan ini juga melibatkan pengetahuan medis dasar yang diperlukan dalam situasi tertentu. Kemudian ada tantangannya. Perawat anak sering
menghadapi tantangan dalam menyesuaikan pendekatan mereka sesuai kebutuhan individu anak, serta harus memiliki kesabaran dan empati yang tinggi. Next. Kemudian, becoming a health worker atau menjadi pekerja kesehatan. Perannya memberikan layanan kesehatan kepada individu dan komunitas. Fokus utamanya perawatan medis dan edukasi kesehatan, pencegahan, dan manajemen penyakit. Persyaratannya, pendidikan dan pelatihan dalam ilmu kesehatan adalah dasar utama, termasuk keterampilan dalam praktik klinis dan pengetahuan tentang perawatan pasien. Pekerja kesehatan juga harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan pasien dari berbagai latar belakang. Kemudian tantangannya, profesi ini menuntut kemampuan untuk menangani situasi yang penuh tekanan dan terkadang kompleks, seperti menangani pasien dengan kondisi medis serius atau mengelola kesehatan masyarakat dalam situasi darurat. Next. Kemudian ada becoming an engineer, menjadi insinyur. Perannya merancang dan mengembangkan solusi teknis dalam berbagai industri. Fokus utamanya perencanaan dan pelaksanaan proyek teknik dan meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Profesi ini juga menuntut keterampilan analitis dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Persyaratannya untuk menjadi engineer, seseorang perlu memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam bidang teknik, matematika, dan ilmu terapan. Keterampilan teknis serta kemampuan dalam pemecahan masalah sangat ditekankan dalam pelatihan ini, seringkali dengan pengalaman praktis melalui magang atau proyek lapangan. Yang terakhir ada tantangan. Engineer sering menghadapi tantangan terkait inovasi teknologi yang cepat berubah dan tuntutan untuk menghasilkan solusi yang efisien dan berkelanjutan. Mereka juga perlu bekerja sama dengan tim lintas disiplin untuk mencapai tujuan proyek. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu learning as becoming the role of vocational habitus. Di sini pembelajaran vokasional melibatkan transformasi identitas mahasiswa, bukan hanya sekedar akumulasi pengetahuan dan keterampilan. Di sini menurut Hodgkinos pada tahun 1996, proses transisi sekolah ke dunia kerja merupakan interaksi antara struktur seperti budaya kerja dan agensi, yaitu diri mahasiswa itu sendiri. Kemudian di sini ada diagram proses transformasi identitas dalam pembelajaran vokasional. Di sini ada input, proses, kemudian output. Nah, di input ini eh, masuk dalam pendidikan vokasional itu sendiri. Kemudian pada tahap prosesnya, adaptasi dan pembelajaran, kemudian outputnya itu dari inputnya itu menjadi output menjadi profesional itu sendiri di bidang vokasional. Kemudian konsep eh, vocational habitus itu merupakan eh, yang diperkenal oleh Bourdieu, memperkenalkan konsep habitus yang merupakan kecenderungan individu yang terbentuk oleh faktor sosial seperti kelas dan gender. Nah, konsep ini dikembangkan menjadi vocational habitus, yaitu kecenderungan mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan budaya vokasional yang spesifik pada bidang kerja tertentu. Nah, vocational habitus tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga karakteristik kepribadian yang dibutuhkan untuk sukses dan dalam profesi tertentu. Nah, eh, Hardinson dan Bloomer pada tahun 2000 menekankan bahwa dalam lingkungan vokasional, habitus membantu mahasiswa memahami tempat yang cocok bagi mereka di dunia kerja. Kemudian di sini ada model vocational habitus. Di sini ada identitas pribadi, kemudian budaya vokasional dan transformasi. Di situ pada lapisan dasar, yaitu identitas pribadi, memiliki nilai kecenderungan, nilai dan latar belakang mahasiswa. Kemudian pada lapisan kedua, budaya vokasional, itu berisi nilai, norma, dan karakteristik ideal yang dibutuhkan untuk
profesi tertentu, misalnya kesabaran dalam keperawatan atau ketekunan dalam bidang teknik, seperti yang disampaikan pada slide-slide sebelumnya. Kemudian pengaruh budaya vokasional. Budaya vokasional berperan penting dalam membentuk identitas mahasiswa. Nah, menurut Bates pada tahun 1994 menjelaskan bahwa budaya ini membawa ideologi yang mendominasi cara mahasiswa berperilaku dalam merasakan dunia kerja mereka di bidang pengasuhan anak. Misalnya, mahasiswa menginternalisasi nilai-nilai seperti kelembutan, kepedulian, dan sensitivitas. Nah, di bidang teknik, budaya vokasional cenderung lebih menekankan logika-logika, keterampilan teknis, dan jarak emosional. Budaya ini mempengaruhi bagaimana mahasiswa merespon lingkungan kerja mereka dalam menciptakan standar ideal atau orang yang tepat untuk profesi tersebut. Kemudian tantangan dalam proses vocational habitus. Nah, menurut Hochschild pada tahun 1983 meneliti bahwa terutama di bidang yang melibatkan pengasuhan, terdapat ketegangan antara menjadi kehangatan emosional dan kebutuhan untuk menjaga batas profesional. Nah, misalnya mahasiswa teknik berfokus pada pengembangan logika dan penyelesaian masalah yang mendalam, sesuai dengan identitas vokasional mereka yang rasional dan teknis. Selanjutnya, pembelajaran emosional dalam pendidikan vokasional. Menurut Heller, pada 1979, pembelajaran vokasional tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga emosional. Nah, pada vocational habitus menuntut agar mahasiswa tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga ketangguhan emosional yang memainkan peran penting dalam pekerjaan, terutama dalam bidang yang berhubungan langsung dengan manusia seperti keperawatan. Nah, baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Baik, sekian hasil dari review jurnal oleh kelompok 5. Jika ada kekurangan maupun salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.